dan di sana ada beberapa warung makan. Oke. Nah, itu ya saya masih mengalami ngutang nih di warung. Jadi Video podcast inspiratif. Ya, kembali lagi di Ceriwis Podcast untuk great viewers kalian, bersama saya Febri. Dan kali ini adalah yang paling menarik sebetulnya, karena kita akan mengundang di Ceriwis ini adalah satu sosok yang terkemuka, spesial sekali, dan jarang juga bisa kita undang ya. Dan tentunya jangan lupa sebelum kita mulai, kita Bapak dan Ibu dan juga great viewers kalian untuk klik subscribe dan juga klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi terhadap cerita-cerita yang inspiratif, imajinatif untuk membuat Anda lebih kreatif tentunya ya. Jangan lupa untuk share juga, mau share ke bapak-bapak, ibu-ibu, bebas ya, ke siapapun di share supaya kita semua mendapatkan cerita yang benar-benar inspiratif tentunya untuk kita semua. Oke? Nah, kembali lagi bahwa kita akan hari ini mengundang satu sosok yang misterius, misterius karena belum diperkenalkan ya. Dan beliau ini adalah CEO di satu perusahaan, dan juga beliau pernah juga menjadi beberapa CEO dan juga komisaris. Ini lengkap sekali nih, satu paket lengkap pokoknya ya. Dan siapa dia? Dan kita akan mengenal lebih jauh terhadap cerita-cerita beliau di masa prosesnya menjadi seorang CEO. Dan ini harus harus dicerna baik-baik ya teman-teman semua great viewers, karena ini adalah sebuah prosesnya, bukan lagi mengenai tentang beliau menjadi CEO. Nah, seperti apa? Inilah dia, Bapak Elisa Lumban Toruan. Ya, selamat datang Pak Elisa. Wah, senang sekali Pak, ini saya deg-degan sebenarnya Pak mau interview Bapak ini Pak. Aduh, bener-bener. Tapi Pak Elisa, terima kasih sudah hadir bersama kita Pak. Kita mau menggali lebih dalam terhadap cerita Bapak, proses Bapak menjadi seorang yang punya jabatan penting di satu perusahaan Pak. Kan pastinya Bapak lahir nggak langsung jadi CEO kan Pak ya? Nggak mungkin langsung jadi CEO kan gitu. Nah, kita mau tahu prosesnya Bapak menjadi seorang CEO gitu loh Pak. Mungkin dijelaskan dulu dengan Bapak sekarang CEO-nya menjabat di beberapa perusahaan sebagai apa nih Pak kira-kira Pak? Terima kasih Pak Febri. Ya memang nggak ada yang tiba-tiba ya. Saat ini kalaupun saya sudah menjadi CEO daripada ISS Indonesia, pada saat yang sama juga komisaris independen di PT Indosat Ooredoo Tbk, dan juga komisaris independen di PT Garuda Indonesia Tbk. Wow. Ya, sebenarnya banyak lagi kegiatan yang lain. Ketua juga di Marga dan lain-lain. Lengkap ya, banyak. Ya itu butuh ada perjalanan panjang menuju ke sana. Walaupun saya sekarang ini udah 35 tahun lebih berkarir, ya nggak tiba-tiba jadi CEO gitu ya. Yes Pak. Nah, tetapi mungkin pada kesempatan ini kalau kita mau fokuskan barangkali karena ini adalah Ceriwis ini mengenai cerita mengenai orang-orang hebat. Betul sekali Pak. Mengenai orang-orang yang memang berjuang. Saya kira mungkin kita bisa fokus pada masa-masa kecil saya mungkin ya. Itu ya Pak, yang pengen kita tidak pada masa bahwa udah CEO sekarang ini ya. Pada sekarang ini mungkin saya lebih banyak dimudahkan dengan posisi-posisi saya yang sebelumnya udah saya capai gitu ya. Tetapi barangkali yang relevan juga bagi viewers dari Ceriwis ini adalah bagaimana kita sebenarnya bisa berangkat dari ketidakmampuan atau dari keadaan yang sangat terbatas menjadi seseorang yang mungkin boleh dikatakan bisa dikenal atau bisa mampu untuk melakukan banyak hal. Mungkin itu yang kita fokuskan pada hari ini. Nah, barangkali saya cerita waktu saya lulus SMP itu sebenarnya cita-cita saya itu adalah mau melanjut ke STM. Kalau sekarang ini namanya SMK ya. Pada zaman saya waktu kecil itu namanya STM, Sekolah Teknik Menengah ya. Dan saya tadinya mau ngambil jurusan elektronik. Karena pada saat ini bagi saya sih yang paling cepat bagaimana bisa bekerja.
Betul. Kalau saya ambil STM maka saya bisa membuka bengkel reparasi radio, televisi belum ada saat ini. Oh, belum ada ya Pak ya? Masih radio ya Pak ya? Radio ya. Ini kelihatan jeda kita Pak. Gitu ya. Iya. Saat itu belum ada televisi. Belum ada, oke. At least di kampung saya dulu ada televisi. Oh, oke. Jadi hanya radio. Tujuannya itu aja. Ya, lulus SMP saya mau langsung bekerja, maka saya ambil STM. Itu tujuannya. Oke. Saya berada dari keluarga yang kurang mampu dari sisi ekonomi. Oh, oke. Ibu saya guru SD, ayah saya itu guru SMP. Dua-duanya guru. Dua-duanya guru Pak. Wow, gitu. Jadi ya memang secara ekonomi nggak mampu, walaupun pada saat itu mungkin profesi guru itu profesi yang sangat terhormat. Betul gitu sekali Pak. Tapi dari sisi kemampuan keuangan nggak ada. Okay. Nah tetapi nggak tahu kenapa akhirnya saya masuk SMA. Tapi zaman dulu masih ada SMA berarti ada SMA ada SMA. Masuk SMA itu sebenarnya hanya suatu alasan, yaitu saya harus tinggal di rumah kakek nenek saya untuk merawat mereka. Oke. Jadi mereka udah anak-anaknya udah besar semua, udah pergi meninggalkan mereka dan mereka udah tua, harus ada orang yang menemani mereka di rumah. Jadi saya ditempatkan di rumah kakek nenek saya, memang di kota yang sama sih. Tapi akhirnya saya harus masuk ke SMA. Karena STM tadinya saya mau keluar kota juga gitu ya. Oh, jadi itu lanjutannya. Nah, dari situ masuk SMA. Setelah itu juga semua perjalanan hidup saya sebenarnya ya by accident gitu ya. Oke. Tiba-tiba kelas 2 SMA saya harus pindah ke Bogor, ya. Kelas 2 SMA pindah ke Bogor. Iya. Berarti selama 1 tahun udah masih di Siborong-Borong di Sumatera Utara ya Pak ya? Utara, betul, ya. Tapanuli ya. Nah, tahun kedua saya harus pindah ke Bogor. Sama juga alasannya, karena saya harus membawa nenek saya berobat ke Bogor. Oh, ya, diboyong juga Pak? Dibawa. Nah, dia nggak bisa bahasa Indonesia, jadi butuh translator. Bisanya bahasa Batak. Bahasa Batak bisanya? Oke. Butuh translator, ketemu dengan dokter atau apa, sehingga saya harus pindah ke Bogor dan masuk SMA di Bogor ya. Oke. Nah, sama juga lulus SMA itu juga saya juga melamar kemana-mana. Saya diterima di beberapa perguruan tinggi. Akhirnya saya sebenarnya diterima di ITB, tapi awalnya saya sebenarnya pengen masuk ke Fakultas Teknik di ITB. Saya maunya jadi insinyur. Maunya karena dari dulu udah film elektronik gitu-gitu ya Pak ya. Maunya insinyur. Pada saat itu kan memang gagal lagi pembangunan di Indonesia. Insinyur banyak dibutuhkan, institusi sipil gitu ya. Nah, tetapi saya lihat meja pendaftaran waktu masuk ke ITB itu semua orang pilih Fakultas Teknik Sipil, Fakultas Teknik Industri. Akhirnya saya berpikir, waduh, saya dari sekolah SMA yang kurang bagus di Bogor, bagaimana saya bisa bersaing dengan banyak orang? Nah, akhirnya saya pilih masuk ke FMIPA. Jadi di FMIPA itu di meja ke-8 saya ganti. Jadi jauh tuh Pak jaraknya? Ya, jadi itu ada beberapa meja, dokumen dan lain sebagainya. Gitu. Sepi tapi Pak mejanya? Ya enggak, panjang juga. Tapi di meja ke-8 akhirnya saya ganti FMIPA. Oh, pas di 8 itu diganti fakultas. Saya nggak pede untuk bersaing dengan yang lain. Fakultas Teknik Sipil. Nah, tapi juga sama juga gitu ya, masuk ke FMIPA. Tujuannya juga sebenarnya juga nanti akan pindah jurusan gitu. Niatnya masuk dulu yang penting gitu Pak. Dulu. Nah kembali lagi saya pindah dari Bogor ke Bandung. Kondisi ekonomi juga sama jelek ya. Sehingga tahun pertama saya kuliah di ITB juga ya saya harus cari duit sendiri, dan untuk itu saya memberikan private class ya, les ke rumah-rumah gitu ya. Nah, jadi di Bandung itu dulu namanya bimbingan tes Villa Merah, saya ngajar di sana. Ya, jadi itu adalah dalam rangka supaya kita punya uang gitu ya. Jadi kuliah sambil bimbingan tes. Nah, tahun kedua saya harus ngajar di SMA. Jadi akhirnya saya menjadi guru SMA waktu itu di Bandung. Akhirnya ngajar matematik dan wali kelas. Nah, wali kelas ini yang bahaya nih, karena kita kan counseling kan, jadi harus kasih counseling. Dan ya saya naksir juga sih sama beberapa. Ini
Ini cuma di Ceriwis loh ya. Ini cuma di Ceriwis. Tapi kan kita guru kan. Iya betul. Ditahan dong Pak ya. Menahan diri. Tapi keluhan-keluhan kita dengerin aja. Betul. Apa gitu. Iya. Tapi kita untuk mengeluh nggak bisa. Nggak bisa. Jadi terima aja gitu ya Pak ya. Terima aja. Nah itu jadi ya SMA tahun kedua adik saya masuk juga ke ITB, ya tambah lagi beban ekonomi, maka saya cari duit lagi. Selain ngajar di SMA, saya akhirnya asisten dosen lagi, udah mulai tahun kedua gitu ya. Nah kebetulan ada dosen saya yang buka perguruan tinggi swasta di bidang IT, saya jadi asisten dosen di sana. Nah demikian seterusnya. Jadi praktis di ITB itu saya nggak kuliah. Jadi saya hanya datang. Tapi lulus siapa ya? Awal semester itu hanya lihat silabusnya apa, buku bacanya apa. Kira-kira menjelang mid semester saya fotokopi catatan teman, belajar dari situ. Saya tuh kuliah hanya yang diwajibkan untuk absensi. Nah itu dulu namanya kuliah kewiraan. Itu harus datang berarti. Harus datang. Kuliah kewiraan, kuliah agama itu harus datang, absensi saya datang. Yang lainnya enggak ya? Bisa fotokopi catatan. Dari catatan itu saya pelajari ikut mid semester sama juga ikut ujian akhir. Alhamdulillah sih lulus dengan baik gitu. Baik ya Pak ya. Walaupun tidak cum laude gitu. Nah itu menurut saya sih adalah suatu perjalanan yang menurut saya sih kita nggak boleh menyerah dengan keadaan gitu ya. Dari cerita yang tadi gitu ya. Dan dari pengalaman saya mengatakan bahwa tidak harus kita ngotot kepada apa yang kita inginkan, ya betul. Tapi kita begitu udah diberikan satu pilihan atau kita yang membuat pilihan, maka kita harus menyukainya, menikmatinya, dan berusaha menjadi yang terbaik untuk hal yang kita pilih. Itu yang saya lihat dari perjalanan yang tadi. Jadi mau jadi STM, jadi SMA gitu ya, mau teknik sipil tapi akhirnya FMIPA gitu ya. Demikian seterusnya. Menurut saya sih yang paling bagus adalah apapun pilihan yang kita ambil, jalanin. Kita harus jalani dan ambil konsekuensinya dan menjadi yang terbaik di situ. Nah ini juga mungkin bagi teman-teman kita yang di ISS ya. Jadi kita nggak perlu berkecil hati dengan apa yang kita alami hari ini. Itu bagian dari perjalanan hidup kita. Dan kalau kita nikmati dan kita menjadi yang terbaik di situ, ya menurut saya sih keberhasilan akan datang. Ya, keberhasilan itu akan datang. Nah, kenapa? Waktu itu saya pengalaman ambil jurusan elektro ya. Elektro, ini mungkin teman-teman yang jurusan elektro nggak usah sakit hati mengenai hal ini. Tapi boleh komen kan, Pak? Boleh komen dong. Jadi saya bilang sama orang-orang yang jurusan applied sciences. Jadi terapan ya Pak ya? Ilmu terapan gitu ya. Jadi ilmu terapan itu sebenarnya belajar masa lalu. Waduh, hidupnya di masa lalu dong Pak. Jadi waktu itu saya ambil jurusan elektro dan praktikum elektro waktu itu. Bagi saya agak aneh gitu ya, praktikum elektro yang kami pelajari waktu itu, praktikum elektro adalah menggunakan tabung. Elektronik tabung gitu ya. Kalau pernah lihat radio-radio zaman dulu begitu Pak. Tabung ya. Betul. Itu bagian komponen dari elektroniknya. Saat itu peralatan elektronik di pasaran itu udah menggunakan IC, integrated circuit. Tapi belajarnya tabung. Jadi saya bilang ngapain belajar tabung pada saat produk-produk yang ada sekarang ini udah IC gitu ya. Jadi saya bilang ini belajar masa lalu. Waktu saya tanya itu ke asisten dosen. Dia bilang, udah kau diam aja katanya. Nanti kau bisa nggak lulus katanya. Jadi ikutin aja tuh Pak ya? Akhirnya ikuti aja gitu. Tapi dari situ saya pikir udahlah, ini belajar masa lalu ngapain gitu. Akhirnya setelah sarjana muda di matematik, saya switch dari matematik terapan ya di applied sciences ke murni. Jadi yang saya ambil adalah matematik murni. Jadi mengenai logika, mengenai teorema dan lain sebagainya. Karena itu kita belajar mengenai prinsip-prinsip, rules, dan juga sebenarnya kedisiplinan di dalam. Ya kita mengatakan 1 + 1 sama dengan 2 karena didefinisikan bahwa plus itu definisinya gitu ya. Seandainya kita definisikan plus itu adalah menjadi 2 + 1 bisa berbeda juga. Jadi kita harus disiplin di dalam rules yang ada dan kita sebenarnya bisa ciptakan sendiri gitu ya. Dan sampai sekarang saya masih percaya dengan prinsip itu. Jadi kita nggak ada yang ahli mengenai masa depan.
nggak ada yang tahu mengenai apa yang terjadi mengenai besok. Ya. Dan keberhasilan kita di masa lalu itu tidak menjadi jaminan untuk kita bisa berhasil ke masa depan. Ya. Setuju, Pak. Itu sebenarnya dari situ. Jadi kalaupun kita cum laude, belajar sesuatu yang sebenarnya adalah masa lalu, ya. Textbook itu kan dibuat dari buku-buku masa lalu, ya. Dan itu yang diajarkan. Dan kalau kita bisa cum laude dari situ, basically kita mengerti mengenai apa yang terjadi di masa lalu, gitu ya. Belum tentu kita menjadi cum laude untuk masa depan. Waduh, keren itu, bener. Poinnya itu bener. Iya. Nggak usah kecil hati, gitu ya. Walaupun sekarang ini kita berada pada posisi kita yang kita mungkin nggak suka, untuk menghadapi masa depan, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi yang berhasil. Jadi saya masih ingat ya, pada saat itu saya udah punya gaji itu 1,2 juta rupiah. Nah, saya bandingkan misalnya berapa besar tuh dibandingkan dengan hari ini. Jadi gaji fresh grad masuk ke perusahaan pada saat itu adalah sekitar 300.000. Bapak dapat 1,2 gaji, 1,2. Jadi sebenarnya saya nggak ada alasan untuk mencari kerjaan, gitu ya. Itu dan saya belum lulus, gitu ya. Nah, pada akhirnya udah lulus, ya kemudian ya saya harus pindah ke Jakarta karena alasan keluarga, gitu ya. Nah, itu udah berkeluarga, Pak? Maaf, udah berkeluarga waktu itu? Belum saya. Jadi saya harus ke Jakarta dan saya harus cari kerjaan. Akhirnya saya pindah kerjaan, jadi saya diterima di Astra Grafi waktu itu. Benar aja, gaji pertama saya di sana di Astra Grafi adalah 300.000. Lah, yang tadi jomplang, Pak. Iya. Dan biaya hidup di Jakarta kan lebih mahal, iya benar. Daripada di Bandung, gitu ya. Nah, tapi ya gitu, kita nggak usah menyesali hal itu. Lagi-lagi ya, iya betul. Tapi nikmati lagi terus. Demikian seterusnya. Jadi menurut saya sih kayak air mengalir aja, ikuti aja apa yang terjadi di dalam hidup kita ini dan selalu kita menjadi yang terbaik dan menikmati apa yang kita. Berarti nggak pernah Bapak ada kata menyesal ya, Pak ya, dengan proses hidup Bapak gitu kan? Enggak. Saya selalu berpikir bahwa setiap menit, setiap detik itu adalah suatu anugerah, gitu ya. Betul, Pak. Akhirnya kita harus bersyukur mengenai hal itu. Saya pernah struggle juga mengenai hal itu sebenarnya. Mengenai prinsip yang sudah lama saya pegang ini. Yaitu adalah pada tahun 2014. Nah, ini kira-kira mau masuk ke ISS. Udah mau deket tuh, Pak. Ya, 2014 itu adik saya meninggal, ya. Jadi 2 orang meninggal. Jadi 1 di Juni, 1 di bulan Desember, ya. Dalam tahun yang sama. Karena penyakit, gitu ya. Nah, saya waktu itu merasa bahwa saya udah punya hak untuk retire, untuk untuk pensiun, gitu ya, pada saat itu umur 54. Tapi akhirnya saya pikir kalau Tuhan memberikan saya umur panjang dan adik saya dipanggil duluan, gitu ya, berarti Tuhan punya rencana lain untuk hidup saya, dan itu yang saya harus cari tahu, gitu ya. Dan 2015 ditawarin lagi nih ISS ini, dan saya pikir ini adalah mungkin salah satu yang saya harus kerjakan, gitu ya. Dan akhirnya saya terima itu. Karena di sini kan sebenarnya ya kita itu agak berbeda dengan kita bekerja di perusahaan lain yang lebih banyak kepada bagaimana kita dinilai dari kemampuan kita untuk mendeliver corporate KPI. Ya, apakah itu profitability, growth, dan lain-lain, gitu. Sementara di ISS ini justru kepuasan yang paling besar itu kalau bagi saya adalah ini adalah sebagai school of life. Bagaimana kita rekrut rata-rata 2.500 orang per bulan. Dan mereka itu ya zero experience, ya. Dan kita kembangkan itu punya kepuasan yang berbeda, ya, dibandingkan dengan misalnya kita melakukan transformasi perusahaan yang dari rugi menjadi untung, yang tadinya utangnya banyak menjadi tidak ada utang, gitu ya. Lebih mudah. Itu mungkin biasa, gitu ya. Dan menurut saya sih ya itu udah pernah saya lakukan, gitu ya. Tapi kalau ini menurut saya sih sangat berbeda. Nah, kembali ya itu adalah setiap orang harus punya the reason why, gitu ya, namanya purpose. Nah, purpose ini yang menurut saya harus dicari dari semua perjalanan tadi. Makanya itu purpose itu juga Bapak
dapatkan pada saat prosesnya pasti ya Pak ya, dan bisa dari berubah. Setiap langkah, dari itu semua setiap itu. Jadi kayak misalnya kenapa saya harus tidak meneruskan ke STM, ya kenapa saya harus memilih MIPA dan lain sebagainya ya. Menurut saya sih akhirnya kita harus mencari alasan untuk kita mensyukuri bahwa itu adalah yang diinginkan untuk kita lakukan gitu. Waktu zaman dulu di Bandung atau Bapak kan pernah bilang sempat di Bogor juga gitu ya Pak ya. Pernah nggak sih Pak pengalaman susah hidupnya, maksudnya makan juga kurang, misalnya Bapak kan ngerantau nih gitu Pak. Cerita-cerita kayak gitu Pak. Sebenarnya susah yang tadi. Kenapa saya harus misalnya begitu masuk ke ITB saya harus kasih privat les, harus kasih ngajar di bimbingan tes. Itu karena memang susahnya ekonomi gitu ya. Dan ya saya masih ingat di awal-awal masuk ke Bandung itu adalah kita nyewa kamar, satu kamar gitu ya, tinggal di situ. Dan itu semua mahasiswa banyak. Dan di sana ada beberapa warung makan gitu ya. Nah, itu ya saya masih mengalami ngutang nih di warung. Jadi kita bilang bahwa nanti nunggu kiriman gitu ya. Bulan-bulan nggak bayar. Pindah dari satu warung ke warung yang lain gitu ya. Jadi satu bulan itu. Berapa warung itu Pak? Tapi semua terbayar. Oh iya Pak. Iya pasti lah dibayar Pak. Kalau ke Bandung masih suka saya mampir ke situ. Pasti masih sampai sekarang Pak. Oke, itu berarti sempat makan di warung makan, warteg gitu ya Pak yang modelnya? Iya, kita nggak masak kan, semuanya makan di warung. Dan di Bandung itu kan untuk mahasiswa ada banyak warung yang murah gitu ya. Kita makan nasi terus sama tempe karena sayur yang murah sekali gitu. Oke. Tapi enak loh gitu. Tapi sampai sekarang masih makanan warung tuh masih suka lah ya Pak ya. Masih. Kan kita pikirannya makanan Bapak namanya CEO kan yang enak-enak gitu ya. Tapi enak juga sih sebenarnya. Tapi perjalanan hidup seorang Pak Elisa ini luar biasa berarti ya, reviewers sekalian gitu. Jadi sama juga sih, kita juga kan suka makan di warung, tapi mungkin beberapa dari kita nggak ngutang sih kayak Pak Elisa. tapi gitu serunya hidupnya Pak Elisa ternyata ya. Dan juga dari sisi kalau ingat-ingat ke belakang lagi gitu ya, jadi mungkin orang melihatnya kan keadaan sekarang gitu ya. Saya tuh baru bebas dari utang itu, wah ini seru nih, tahun berapa ya, mungkin 2007 kali ya, baru udah nggak ngutang sama sekali 2007. Iya. Nah sebelumnya tuh hidupnya dari utang gitu ya. Jadi saya kenapa ketampol ya Pak? Iya. Jadi dulu hidupnya dari utang, utang kredit card atau bahaya adalah utang kredit card, jangan dilakukan. Itu saya pernah, dan itu saya hanya berlangsung untuk 1 tahun lah. Nah, tapi utang itu kalau untuk aset itu Jadi saya dulu begitu bekerja, baru 2 tahun bekerja, saya berani untuk ambil kredit mobil, karena mobil ini adalah alat produksi pada saat itu karena saya sales. Setelah itu tahun ketiga, tahun keempat saya ngambil kredit rumah. Kredit rumah itu tapi saya ambil yang panjang gitu ya, 20 tahun kredit rumah. 20 tahun tapi udah lunas 2007. 20 tahun. Iya. Nah itu 20 tahun sebenarnya ya pada saat bertumbuhnya industri properti. Oh iya. Saya dulu di sini di Pamulang ini saya ambil kredit rumah. Oh dekat Pamulang Pak? Pamulang 2. Dan itu dulu masih benar-benar kebun karet. Sekarang iya benar, sekarang rame banget Pak. Ya itu saya ambil ya ukuran 180 meter, murah ya. Oh lumayan sih Pak, murah tapi ya murah lah pada saat itu. Tapi jauh banget saya untuk kerja ke kantor. Itu 2,5 jam saya. Dulu di kantor di mana Pak waktu itu? Pada saat itu? Di Kramat Raya. Wah jauh bener. Jauh banget. Naik apa Pak? Naik apa? Ya angkot, pindah-pindah, makanya 2,5 jam. Itu 2,5 jam. 2,5 jam. Saya cerita mengenai kredit perumahan ini, saya ambil itu. Setelah itu dalam 3 tahun harga tanah, harga perumahan naik di situ. Betul. Jadi saya akhirnya pindahkan ke bank lain. Jadi saya jual. Saya jual refinancing. Ya, refinancing. Ya, tadinya itu adalah dari BTN 20 tahun. Saya pindahkan refinancing ke waktu itu masih ingat saya Bank Tamara namanya. Udah nggak ada. Sekarang nggak ada. Ya, Bank Tamara itu saya kredit jadi 5 tahun.
tapi nilainya waktu itu udah kali lipat. Iya betul. Kali lipat. Jadi waktu diambil alih Tamaga, itu mereka lunasi ke BTR. Betul. Saya masih dapat cash. Yes. Saya dapat cash. Cerdas sekali. Saya dapat cash. Tapi saya nyicil 5 tahun lagi. Nah, sama juga setelah 2-3 tahun ya saya punya duit, saya lunasi. Akhirnya itu adalah sebenarnya selesai dalam 5 tahun. Wow. Nah, selesai jadi 2 tahun. Terus-terusan nih, selalu punya utang. Mau beli mobil punya utang juga. Di rumah. Tapi selalu taruh di aset yang produktif. Nah, kalau mobil waktu itu pengalaman saya adalah jangan pernah beli mobil baru, rugi. Oh gitu Pak? Saya selalu beli mobil second. Berasa ketampar lah. Kalau second itu penurunan harganya sedikit. Oh iya betul. Nggak, bener Pak, bener. Sedangkan mobil baru itu pasti penurunannya banyak. Ya, saya selalu ambil berumur 3 tahun. Pakai selama 3 tahun, jual lagi. Ambil lagi yang berumur 3 tahun gitu. Tapi ya dengan itu ya kita bisa menikmati mobil mewah gitu. Berulang kali dan banyak ya Pak. Luar biasa, ini akibat kuliah di MIPA nih Pak. Saya salah jurusan berarti dulu nih, Great Viewers. Oke, tadi kan kita sudah mendengar bahwa Pak Elisa bicara mengenai tidak bisa melihat ke masa depan, nggak bisa nebak ke masa depan. Nah, kira-kira Bapak bisa nebak nggak Pak gambar? Saya mau tantang Bapak untuk bisa tebak gambar nih. Bapak udah siap ya Pak ya? Bisa dicoba. Bisa Pak, masih bisa Pak. Karena semua narasumber kita memang harus bisa jawab ini. Inilah dia tangan kebajikan. Nah, halo, hitam sekali tangannya ya. Abis coret-coret kayaknya ya. Iya. Baik, tangan kebajikan kita sudah punya Pak Elisa. Sudah siap dengan tebak-tebaknya? Silakan tangan kebajikan. Iya. Apa Pak? Silakan Pak, disebut 2 kata atau 1 kata? 2 kata, oke? Ya. Apa nih Pak? Kata pertamanya nih. Ya. Waduh. Apa Pak? Kotak pos. Waduh, kotak pos. Tangan kebajikan kurang bagus gambarnya ya. Bukan Pak, belum. Roti. Oke, roti pertama. Roti. Ini ada hubungannya kayaknya dengan Bapak nih. Iya. Apa itu Pak? Roti boy. Roti boy bukan Pak, itu Roti. apa tuh Pak? Nyonya. Roti nyonya bukan Pak, bukan nyonya itu. Iya. Toki. Ya, ini dulu di zaman TV dulu kayaknya nih Pak. Roti. Ayo Pak, yang deket-deket. Unyil. Nah, keren. Roti unyil ternyata ya, karena Bapak tinggalnya di Bogor gitu. Roti unyil. Bisa bilang kan dulu kami nggak ada televisi. Iya, zaman dulu belum ada dengerin ini unyil ya. Tapi Bapak tahu juga. Ya, mungkin tangan kebajikan salah Pak. Ya, tadi dibilang Bapak kan nggak punya TV dulu ya kan. Oke, tapi keren Bapak. Berarti itu jawabannya roti unyil. Berarti Bapak sudah sudah bisa menebak gambar. Baik Pak, ini kita mau coba nanya lagi nih Pak. Bapak ini kan sudah jadi CEO, sudah jadi komisaris juga Pak saat ini gitu ya. Sudah banyak yang sebetulnya Bapak sudah capai gitu ya. Bapak sudah nggak punya utang lagi gitu ya. Itu udah banyak sudah dicapai. Nah, kira-kira di usia Bapak gitu ya sekarang ini, kemudian dengan sudah mencapai segala macam hal, ini sebagai closing juga nih buat Great Viewers ya. Kira-kira seorang Pak Elisa Lumbantoruan ini punya rencana apa sih ke depan yang belum tercapai mungkin Pak? Ada nggak Pak? Ya kalau itu pertanyaannya sih saya pikir sama juga waktu tahun 2013 waktu saya memutuskan untuk tadinya mau pensiun aja. Ya. Ya sudah merasa udah cukup gitu ya. Oke. Nah, tetapi kalau saya lihat misalnya bahwa justru setelah itu saya lebih produktif, saya pikir saya tidak akan berhenti untuk bekerja. Ya. Jadi apapun pasti akan saya coba lakukan pekerjaan, ya, mau itu pekerjaan di kantor atau pekerjaan sosial. Oke. Ya. Sama seperti prinsip-prinsip orang Jepang itu, ya be active, never retire. Saya kira itu membuat kita juga sehat ya, secara badannya dan rohaninya. Iya, betul. Menurut saya sih jangan berhenti berkarir. Justru pengalaman saya, seseorang yang sibuk justru lebih bisa mengatur waktu. Tapi pada saat kita banyak nganggur, malah kita selalu kekurangan waktu. Oh gitu ya? Iya.
Oke. Dan itu saya alami misalnya waktu saya cuti juga akhirnya juga nggak produktif banget gitu. Dan justru pada saat kita sibuk itu malah makin banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Terima kasih Pak Elisa atas waktunya Bapak. Senang sekali. Sama-sama. Betul, senang sekali bisa bincang dengan Bapak, dan nanti kalau ada waktu saya akan mampir ke Bogor, Pak. Jangan lupa pakai masker. Siap Pak, saya akan pakai masker. Iya. Hari ini saya udah ditampar 3 kali sama Pak Elisa. Terima kasih Pak Elisa. Sampai jumpa lagi Bapak di Ceriwis. Oke, buat Anda semua great viewers, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Ceriwis ya. Kita punya update informasi, tentunya cerita-cerita inspiratif untuk Anda semua yang tentunya bisa menjadi kreatif dan juga imajinatif. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga sampai salah ngomongnya. Klik subscribe dan juga klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi, dan jangan lupa share. Oke, sampai jumpa di Ceriwis lain kali. Halo ya Pak, dadah Pak, dadah.